Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidan wa anna rabbukum fattakun. Fataqatta'una amrahunna bainahum zubura. Kullu khisbin bima ladaina farihun. Fadahum fi khamratihim hatta hin. Ayakhsabuna annama nuwituhum bihi mimmali wa banin. Sadaqallahu azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang senantiasa diberikan kepada kita. Tidak pernah ada henti-hentinya Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan tidak pernah ada stopnya Allah memberikan hidayah kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fikir, lisan, bersolawat, lisan senantiasa mengingat baginda Rasulullah, pikiran untuk digunakan makrifat pada Allah, otak kita gunakan untuk mengingat Allah dalam hati kita. Ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan sebelum kematian menjemput kita. Ngeri deh Uzet. Kalau kita bicara kematian, ngeri deh Uzet. Kematian adalah bukan merupakan suatu hal yang menakutkan bagi hamba Allah yang punya iman. Ingat ini, yang punya iman tidak pernah hal menakutkan ini kematian datang. Mereka yang punya iman justru menanti kematian ini. Suatu hal yang menakutkan dan merupakan suatu hal yang kritis apabila kematian ini didominan atau dimiliki oleh Allah yang kufur, yang kafir, yang tidak pernah mengenal kitab, tidak pernah mengenal Al-Quran, tidak pernah menjalankan sholat. Ingat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalil ini sering sekali didengarkan, sering kita mendengarkan, tetapi kita tidak pernah menguliti daripada dalil ini untuk kehidupan sehari-hari. Kita buang begitu saja. Padahal ini kalau dipahami, dimaknai, penafsirannya, Masya Allah, bisa membangkitkan kita yang tidak punya iman, jadi punya iman. Yang kritis daripada iman, bisa menambah iman. Yang kolbinya ini didominan dengan rasa kemunafikan, kemusyrikan, kemaksiatan, hilang dengan sendirinya. Kekuatan ayat-ayat Allah tidak ada bandingnya. Kekuatan nikmat-nikmat Allah tidak ada tandingannya. Ini merupakan suatu hal yang harus kita jadikan suatu hal pelajaran buat kita. Mereka yang sudah meninggalkan kita, yang sudah berada di alam barzah. Harus kita jadikan dominan untuk kita. Apa? Untuk menjadikan pelajaran buat kita yang masih hidup di dunia ini. Jangan justru menyebabkan kita menjadi sombong. Seharusnya ketika kita membawa jenazah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Harusnya kita mikir, suatu saat kita nanti seperti itu. Dipopong dari rumah kemudian menuju pintu akhirat. Apa itu? Alam barzah. Kemudian kita menghadapi fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Kita saksikan sendiri. Siapa yang menghadapi fitnah kubur? Mereka dalam kesendirian. Siapa yang menjawab fitnah kubur? Amal kita. Bisakah kita menjawab semua ini dengan tantangan yang langsung berhubungan dengan Allah? Bisa apa kagak? Ini merupakan suatu hal tonggak yang harus kita tancapkan.
Jangan sampai hal ini menjadi bumerang buat kita. Seandainya kita menjalani hal seperti itu, maka kita akan menjadi suatu hal yang berubah pikiran. Kita menjadi suatu hal yang akan kandas dalam kesendirian kita. Masya Allah. Suatu hal yang nggak harusnya kita jalankan, mau nggak mau harus kita jalankan. Suatu hal yang nggak harusnya kita tinggalkan, mau nggak mau harus kita jalankan. Apa itu? Kemunafikan, kemaksiatan yang harusnya kita tinggalkan, malah kita jalankan. Janganlah jadikan diri kita menjadi hal yang nantinya justru membawa kita menjadi hamba Allah yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tentang adanya suatu hal yang berhubungan dengan ketakutan kita ketika kita masuk dalam barzakh, kemudian kita apa? Yang dipikirkan kita, yang apa yang terjadi di sana? Neraka. Itu belum neraka, baru azab kubur. Tapi arahnya ke neraka, siksanya siksa azab api neraka. Dalam suatu hadis disebutkan, wara'aitsun nar, dan aku melihat neraka. Ini baginda Rasulullah SAW ya. Wara'aitsun nar, dan aku melihat neraka. Falam araqal yaumi mangdor qad. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari itu. Wara'aitsu aksar, dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuni adalah para wanita. Jadi penghuni neraka ini adalah para wanita. Jadi di sini disebutkan wara'aitsu aksar ahlihat nas. Jadi dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah neraka ini adalah para kaum wanita. Kalau mereka bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Jadi lima ya Rasulullah, kenapa mayoritas penghuni neraka kaum wanita ya Rasulullah? Ala bikufrihin. Beliau menjawab disebabkan kekufuran mereka. Jadi bikufrihim, karena kekufuran mereka. Kila yakfuruna billah. Beliau menjawab disebabkan kekufuran mereka. Ada bertanya kepada beliau lagi, apakah para wanita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi yakfuruna billah, karena kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala yakfuruna al-asira wa yakfuruna iksana. Enggak, bukan karena itu. Dia menjawab kekufuran kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Masya Allah. Jadi disebutkan mereka penghuni neraka adalah kaum wanita. Disebutkan kenapa ya Rasulullah? Yakfuruna billah, qala yakfuruna israri wa yakfuruna iksana. Jadi kekufuran mereka karena apa? Karena itu tadi. Yaitu sama sekali dia tidak bisa menghargai suami. Pada intinya seperti itu. Kepada suami mereka kufur. Dan mengkufuri kebaikan suami. Sering kita lihat suami pulang dibikinin kopi, kayak dibikinin. Itu padahal suatu hal yang berhubungan dengan ibadah kita. Kaum wanita itu pahalanya banyak sebenarnya. Ketika antum pulang bikinin kopi aja pada suami, para imam suami itu. Pahalanya dah luar biasa. Kenapa pahalanya loh? Subhanallah. Karena di sini sebutkan menghargai suami itu penting sekali. Mensyukuri nikmat daripada apa yang diberikan suami. Ini merupakan suatu hal. La azidannakum, akan ditambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bisa mensyukuri adik, istriku, bikinin kopi yang indah di sini, kemudian ngobrol. Alhamdulillah istriku, hari ini
saya mendapatkan rezeki segini. Meskipun itu sedikit, meskipun nggak cukup, syukuri. Bisa mensyukuri nikmat itu merupakan suatu hal la azidannakum. Bisa Allah akan tambah lagi nikmat. Dan ini janji Allah, Allah akan tambah lagi. In syakartum la azidannakum, tambah lagi sama Allah karena bisa mensyukuri nikmat. Entah itu pemberian dari siapa. Yang paling penting ada pemberian daripada ibu seorang suami. Lau aksana ila ikhdahunna dahan. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu. Tsumma ra'asna minka syai'an qalat ma ra'aita minka khairu qat. Kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Niscaya ia akan berkata, qalat, di sini sebutkan ma ra'aitu minka. Aku sama sekali belum pernah melihat khairu qat, yaitu kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari. Ini merupakan suatu hal dari hadis ini, merupakan suatu hal begitu pentingnya, begitu dominannya, segala sesuatu apa yang diberikan suami kepada kita ini harus benar-benar bisa mensyukuri. Kita bisa mensyukuri nikmat apa yang ada. Jangan sementang-mentang begini suami dicolekin begitu saja, dicuekin begitu saja. Sering kejadian sekarang ini adalah suami sudah diindahkan lagi. Ini bukan bicarakan masalah keutamaan daripada suami. Tetapi yang Ustaz bicarakan adalah keistimewaan daripada kaum wanita apabila dia menjadi sebagai hamba Allah. Ini pahalanya banyak sekali. Dengan meladeni suami ini sudah pahala yang luar biasa terus-menerus mengalir. Penting sekali. Ingat loh, di sini ada. Jadi jangan dikatakan nanti suami seperti ini, suami seperti ini, suami seperti seakan-akan suami nomor satu. Tidak. Karena suami seorang laki-laki bisa ditarik lagi ke neraka karena 4 golongan ini. Jadi Ustaz jelasin ya dengan instimasi yang sudah tadi Ustaz jelasin tentang adanya hadis tadi, tetapi di sini ditekankan lagi seorang laki-laki ini bisa ditarik ke neraka karena 4 golongan ini. Ingat ini. Dipahami benar. Jadi biarpun suami antum naik surga, antum bisa narik karena 4 golongan ini. Pertama, seorang ayah yang tidak bisa mendidik anak perempuannya yang solehah, maka dia akan tarik ke neraka oleh putrinya tersebut. Ini pertama, golongan pertama. Seorang ayah yang punya anak perempuan, kemudian ayah ini tidak bisa mendidik anak ini menjadi anak yang salehah, maka putrinya ini akan tarik ayahnya ini dari surga ke neraka. Ditariklah dia. Bisa. Golongan ini. Dan ini sering terjadi kan. Di mana seorang suami sibuk mencari harta demi anaknya, tapi lupa bagaimana mengawasi anaknya. Bagaimana mengawasi amanah kepada anaknya. Apakah mengawasi harus melarang? Tidak harus melarang. Tapi setidaknya memberi pengertian yang bagus. Agar anak menjadi anak yang soleh. Bagaimana menasihati anak yang sudah dewasa? Apakah perlu dihajar? Enggak. Perlu dihukum? Enggak perlu. Karena dia sudah balik. Dia sudah dewasa. Sudah diingetin sekali oleh ayahnya. 2 kali, 3 kali, 4 kali dia tetap berbuat seperti itu. Maka nanti hukumnya ayahnya dia bilang, dulu aku sudah nasihati kamu sebagai anakku yang menjadi anak soleh. Tetapi kamu gak mau, kamu gak ngikutin apa yang ayah bilang. Maka hukumnya selesai. Tetapi kalau belum pernah menasihati seorang ayah di sini adalah seorang ayah yang punya anak perempuan. Kemudian dia tidak bisa menasihati sebagaimana menjadi anak yang solehah, maka orang ini akan ditarik. Seorang ayah ditarik oleh perempuannya, oleh anak perempuannya ini. Ketariklah ke neraka. Ini golongan yang pertama. Sekarang sering kan. Anak sudah mengumbar auratnya. Anak sering melupakan daripada akidah. Taklim muta'alim dipinggahkan begitu saja.
Apa yang harusnya dilarang tetap dia langgar. Apa yang seharusnya dilakukan dalam agama Islam tetap dia cuekin. Masya Allah. Ini penting sekali buat kita ingat. Yang kedua, mudah-mudahan yang pertama kita tidak masuk dalam situ, kemudian lolos yang pertama. Yang kedua, seorang suami yang tidak mampu mendidik istrinya dalam pergaulan bebas, menampakkan auratnya, kemudian meninggalkan sholat dibiarin, kemudian dia menjalankan maksiatan dibiarin, akan ditarik oleh istrinya ke neraka nanti. Suami berhak sekarang nasihatin dia. Bagaimana Ustaz kalau sekarang saya bikin suami supaya nggak ditarik istri saya? Nasihatin sekarang. Nasihatin, kasih pengertian, kasih nasihatin. Kamu jangan andai kata dinasihatin sekarang malah melawan. Andai kata suami menasihatin istri malah dilawan, dicuekin begitu. Sudah ini urusannya hablum minallah. Urusannya Allah kepada istri antum. Tidak perlu antum menghajar istri, tidak perlu. Memukul istri tidak perlu. Apa istimewanya? Dalam ajaran Islam, apa hukumnya zina? Apa hukumnya dan segala sesuatu orang berselingkuh? Bagaimana hukum dalam Islam saya terapkan? Apakah seorang suami harus menghajar sang istri? Gak perlu. Kerahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah sendiri yang menghukum dan melaknat mereka. Karena itu kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, salah suatu riwayat hadis mengatakan apabila seorang istri kok diajak untuk suami untuk berhubungan batin, kemudian istri ini menolak, maka apa hukumnya? Allah dan malaikat melaknat sampai suami mau memaafkan. Itu pentingnya. Begitu pentingnya peranan suami seorang imam terhadap anak dan istri. Makanya kalau suami mengingetin, tolong selama suami itu masih dalam kadar, masih dalam garis, yaitu apa yang sudah didalihkan dalam ajaran Islam, itu jalani menjadi seorang imam yang bagus. Ada kata suami salah, diingetin. Sebagai seorang makmum, ingetin. Apa boleh ngingetin? Boleh. Nggak apa, diingetin dengan cara baik-baik. Jangan ngingetin teriak-teriak. Nggak boleh ingetin teriak-teriak. Duduk bagi sambil ngopi. Pak, sebenarnya janganlah seperti itu. Alangkah baiknya sesuai dengan ajaran Islam, kita seperti ini. Ingetin cara baik-baik. Maka akan timbul suatu keputusan yang baik. Kalau ingetin kita teriak-teriak pada suami, maka akan timbul apa? Suatu hal yang nggak bagus juga. Terjadilah suatu keretakan dalam suatu rumah tangga. Sehingga timbul yang laki cari wil, yang perempuannya juga cari pil. Hingga semuanya berantakan, hingar-bingar, putuslah semua. Hancur semua, anak dibiarkan begitu saja. Yang ketiga, ini sering terjadi. Yang ketiga ini sering sekali terjadi. Seorang kakak laki-laki, dia sebagai anak kakak laki-laki yang pertama ataupun yang pokoknya kakak laki-laki ini adalah sebagai wali tertua setelah sepeninggalan bapaknya, memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaga kehormatan ibu dan adik-adik perempuannya. Apabila sang ayah sudah meninggal dunia. Jadi kalau ayahnya sudah meninggal, otomatis kakak lakinya ini bertanggung jawab dengan ibu, dengan adik-adik perempuannya. Bertanggung jawab. Apabila tidak bertanggung jawab, maka nanti akan ditarik ini kakak lakinya dari surga. Tarik ke neraka oleh siapa? Oleh seorang ibunya. Oleh seorang adik perempuannya. Sering kita menjalin seperti tapi tak sadar, tanpa sadar kita melakukan seperti ini. Yang keempat, anak laki-laki yang tidak menasihati ibu dan keluarganya. Jadi misalkan ibu itu berbuat salah, anak laki-lakinya nggak mau menasihati. Dibiarkan ibunya selingkuh. Dibiarkan ibunya seperti apa yang terjadi. Seperti sinetron-sinetron yang sekarang apa yang terjadi. Itu semua diambil hikmahnya. Jangan kita cuma nonton aja. Apa yang ada dalam suatu film ataupun apa yang ada dalam cerita itu, kita ambil hikmahnya. Jika bagus kita ambil.
Jika itu benar-benar tidak berbenturan dengan akidah dan dalam suatu Islam, maka itu suatu kebenaran yang hakiki. Contohnya pendekatan diri kita pada Allah. Film Wali Songo yang memperjelas atau mempertajam cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu makrifat. Marilah hal seperti ini kita jadikan suatu hal yang benar-benar bermanfaat buat kita. Kajian-kajian seperti ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah, terutama jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman dan kebiadaban daripada fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah Ya'juj Ma'juj, dan fitnah akhirat. Inilah yang kita harapkan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji sekarang ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Jika ada kesalahan dalam Ustaz menyampaikan, Ustaz secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kebenaran dalam Ustaz menyampaikan, bukan dari Ustaz, kami merupakan suatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.